Hadir Katalino Bacurami Kasruga Basanga Kajubata. Perkenalkan, nama saya Hana, NIM 191117098. Kelas daerah semester 5, mata kuliah yaitu perilaku konsumen, dosen Bapak Adi Mursalin. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu ada 14 pertanyaan yang izinkan saya untuk menjawabkannya. Soal yang pertama itu tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen dan karakteristiknya. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Kepribadian konsumen merupakan model bagaimana seseorang atau pribadi mempengaruhi orang lain dalam berperilaku. Kepribadian konsumen adalah penting bagi pemasar karena kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Karakteristik kepribadian konsumen yaitu 1. Menggambarkan perbedaan individu. Yang kedua, menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Dan yang ketiga, dapat berubah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu pertanyaannya saya akan membacakan. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Keterlibatan atau involvement adalah suatu motivasi menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Contoh, konsumen akan membeli suatu produk serta menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk berkunjung ke beberapa toko atau bertanya kepada lebih banyak pramuniaga. Lalu yang kedua, persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau menyebabkan keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera yang menerima kita terhadap stimulus dasar seperti cahaya, warna, dan udara. Dengan adanya itu, semua persepsi akan timbul. Pertanyaan yang ketiga yaitu coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumsi dalam membeli sebuah produk. Untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan yang matang, contoh komputer, handphone, mobil, televisi, dan sebagainya. Lalu untuk barang yang berharga jual rendah atau low involvement, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, contoh sampo, biskuit, sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Persepsi konsumen tersebut merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus yang membentuk persepsi produk, persepsi merek, dan stimulus yang membentuk persepsi produk, persepsi pelayanan, persepsi harga, persepsi kualitas, persepsi tokoh, dan persepsi terhadap produsen. Persepsi adalah bagaimana individu melihat dan mengerti lingkungannya, meliputi bagaimana individu tersebut menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi stimulus-stimulus yang digunakan untuk mengerti dunia. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup atau juga disebut lifestyle merupakan gambaran tingkah laku seseorang, pola atau cara hidup yang dapat ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat atau ketertarikan, serta apa yang mereka akan pikirkan tentang diri mereka sendiri, sehingga dapat membedakan status dari orang lain
maupun lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang ialah sikap, pengalaman atau pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, kelompok profesional, kelas sosial, keluarga, atau budaya. Lanjut nomor 6, coba saudara jelaskan hubungan antar kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, berikan contohnya. Jawabannya, hubungan antar kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen yaitu adalah bagaimana suatu relasi yang terjadi antara penjual dan konsumen. Ada keterpuasan konsumen dengan barang yang diberikan serta dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual dengan ramah dan tidak saling mengecewakan sehingga memperoleh suatu kepercayaan konsumen akan berlangganan terhadap perusahaan kita. Contohnya, perusahaan bank dengan nasabah dengan pelayanan yang baik serta ada jaminan yang diberikan sehingga antara pihak bank dan pihak nasabah bisa saling percaya. Pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah memberikan jaminan untuk bisa melunasi hutang kepada bank dengan tepat waktu. Selanjutnya nomor 7, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan sikap, dan perilaku konsumen. Jawaban saya, setelah saya menonton iklan di TV, ada banyak iklan yang muncul, tetapi di sini saya hanya mengambil 3 iklan, yaitu iklan Shopee, Lazada, dan iklan Ruang Guru. Setelah saya menonton ketiga iklan tersebut, saya sangat tertarik dan ingin membeli produk-produk yang tersedia di Shopee maupun Lazada, serta mau bergabung dengan Ruang Guru. Alasannya, 1. Belanja di Shopee karena dengan mudah serta banyak tawaran yang menarik, paketnya juga dapat cepat sampai dan kualitas produk sesuai harga. Lalu yang kedua, begitu juga ketika saya membeli Lazada, sama dengan belanja di Shopee, cuman biasanya di Lazada tidak ada produk yang dicari sehingga dicari di Shopee dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, belajar di Ruang Guru sangat membantu anak-anak menghadapi pelajaran sulit untuk mudah dipahami. Nomor 8, pertanyaannya, coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan mereka, apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan, serta minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau tidak berminat untuk membeli. Setelah itu, Anda jelaskan dengan jawaban mereka. Jawabannya, saya menunjukkan 3 iklan kepada teman saya, yaitu iklan produk kecantikan, di mana saya tinggal. Dari ketiga teman saya, mereka berbeda-beda pendapat. Satu teman saya berpendapat bahwa iklan yang dia lihat terlalu mahal harganya dan kualitasnya biasa saja, sehingga niat membelinya tidak ada. Teman saya yang kedua sama juga berpendapat demikian karena produk yang saya lihatkan ke mereka itu terlalu mahal. Lalu untuk teman saya yang ketiga, dia tertarik akan produk tersebut, tapi dia tidak niat untuk membelinya dikarenakan dia lebih suka produk yang sering digunakan sampai saat ini. Lalu nomor 9, apa yang diusulkan oleh Daniel Kas mengenai fungsi dari si konsumen? Jawabannya, yang diusulkan Daniel Kas mengenai fungsi dari sikap konsumen yaitu ada 4 fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi utilitarian. Dalam fungsi utilitarian, seseorang menyatakan sikap terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau reward, atau menghindari risiko atau fungsi dari produksi ke fungsi menjadikan perilaku untuk mendapatkan pengakuan positif atau untuk menghindari risiko. Lalu yang kedua, fungsi pertahanan ego. Sikap fungsi untuk memperlindungi seseorang citra diri atau self-image dari kalangan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap dan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan ciri diri dan mengatasi ancaman. Lalu yang ketiga,
Fungsi representasi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan mengamalkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang. Lalu yang keempat, fungsi pengetahuan. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang paling penting pada fungsi ini. Konsumen selalu ingin mengetahui bahwa hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui satu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan membelinya. Lanjut pertanyaan ke-10, yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Jawabannya, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen ke dalam 3 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Yang ke-11, coba saudara disebutkan 5 barang yang ada di dalam rumah Anda. Melihat hits information dalam membeli dan jasa mengapa membeli barang tersebut dengan hits information. Jawabannya, 5 barang yang termasuk information yaitu rumah, motor, handphone, mobil, AC. Dan alasan membeli barang tersebut dengan information karena barang tersebut dibeli berdasarkan kebutuhan dengan harga sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan yang utama. Lalu pertanyaan 12. Generasi Z adalah generasi lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebutkan sebagai agen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam memberikan suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawabannya, salah satu bentuk perilaku pembelian yang berkembang pada pesat pada generasi Z adalah perilaku pembelian hedonis. Pembelian hedonis merupakan suatu pembelian yang berdasarkan pada aspek kesenangan, melibatkan sensori, dan di luar kebutuhan. Perilaku pembelian hedonis berhubungan erat dengan pemenuhan akan keinginan. Salah satu bagian dari strategi pemasaran yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah promosi pemasaran. Kegiatan promosi pemasaran memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku pembelian, dan promosi pemasaran memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi, mengingatkan, dan membujuk seseorang. Contoh promosi pemasaran yaitu melalui potongan harga dan diskon yang nantinya akan memicu terjadinya pembelian. Selanjutnya pertanyaan nomor 13. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya. Jawabnya, 1. Konsumen akan lebih berfokus pada nilai. Yang kedua, konsumen akan membangun kembali awareness. Dan yang ketiga, konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum tes perilaku konsumen. Jawabannya, membuat kesimpulan dalam modul perilaku konsumen melalui video review. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dari pertanyaan UTS yang sudah diberikan oleh Bapak Adi Musalin. Terima kasih atas waktunya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Adi Katalina bercermin ke surga, bersengat ke Jogata.